Hai sahabat, kali ini Nat mau ajak kalian nostalgia lagi dengan konten Ultimate Boboiboy Old versus Ultimate Boboiboy Infinity. Jadi, biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai aja kontennya. Boboiboy Galaxy Musim 2, Ultimate Boboiboy Old versus Ultimate Boboiboy Infinity. Let's check this out. Yay! 染めない夢
Yang pertama, kita ada Boboiboy yang berhasil membangkitkan kuasa terkuatnya, yaitu Ultimate Boboiboy Infinity. Dari desainnya, berbeda dari yang dulu nih. Jika dulu berwarna silver dengan corak hitam, kini Ultimate Boboiboy memiliki warna dominan hitam, corak yang warna-warni. Karena ini adalah fusion dari 7 elemental Boboiboy. Seperti yang kita tahu, Infinity atau tak hingga adalah suatu yang tidak ada batasnya maupun berujung, atau sesuatu yang lebih besar dari sebarang batas yang ditetapkan. Yang tak hingga sering dilambangkan dengan simbol tanpa ujung. Dengan menggunakan kuasanya, Ultimate Boboiboy Infinity bisa menggunakan ke-7 kuasa elemental Boboiboy secara bersamaan. Bahkan, ia memiliki kemampuan untuk mensummon elemental manapun yang dia inginkan dari tahap 1 sampai ke tahap ketiga. Bahkan, ia juga bisa mensummon semua elemental fusion secara bersamaan dengan elemental yang sama juga bisa dipanggil berbarengan. Yang tentunya ini akan membuatnya sulit untuk dikalahkan. Yang kedua, kita ada Yaya yang berhasil membangkitkan kuasa terkuatnya, yaitu Yaya Orbitasi. Dari desainnya tentu ini jadi Yaya tercantik yang kalian pernah lihat dong. Hehehe. Dengan konsep kupu-kupu yang sangat pas untuk Yaya. Ya walaupun menggunakan konsep orbit dan gravitasi. Seperti yang kita tahu, orbit adalah suatu jalur yang berulang-ulang yang teratur di mana suatu objek mengelilingi objek lainnya. Sehingga orbit adalah lintasan yang tetap teratur dan berulang pada suatu benda dalam mengelilingi benda lainnya. Dengan menggunakan kuasanya, Yaya Orbitasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan gravitasi dalam jangkauan yang sangat luas. Bahkan, Yaya bisa menciptakan orbit pada benda apapun sehingga kekuatan gravitasi yang ia gunakan bersifat permanen. Yang dimana kekuatan ini hanya bisa dihentikan oleh Yaya saja. Yang ketiga, kita ada Gopal yang berhasil membangkitkan kuasa terkuatnya, yaitu Gopal Molekuler. Dari desainnya tentu ini jadi Gopal yang terseram dan terkeren sih kalau menurut Nat. Karena konsep abstrak yang diterapkan pada Gopal. Seperti yang kita tahu, molekuler atau biologi molekul merupakan salah satu cabang biologi yang merujuk pada kajian mengenai kehidupan pada skala molekul. Dengan menggunakan kuasanya, Gopal Molekuler ini sudah masuk ke tingkat terkuatnya karena selain ia bisa merubah molekul benda mati dan molekul tubuhnya sendiri, ia juga bisa merubah molekul makhluk hidup yang lain. Sehingga jika ia ingin, Gopal bisa membunuh lawannya hanya dalam satu kali sentuhan. Namun karena dia itu baik, ya Gopal pasti mikir sendiri cara untuk mengatasi musuhnya tanpa membunuh lawannya. Yang keempat, kita ada Ying yang berhasil membangkitkan kuasa terkuatnya, yaitu Ying Hyper Speed. Jujur sih, Ying adalah desain yang paling simple dibandingkan dengan desain kawan-kawannya yang lain. Itu karena tubuh Ying yang terlihat mengeluarkan cahaya. Seperti yang kalian tahu, cepat adalah sebuah objek yang bergerak dalam satu waktu singkat yang dapat menempuh jarak yang cukup jauh, seperti perjalanan, gerakan, ataupun yang lainnya. Dengan menggunakan kuasanya, Ying Hyper Speed dapat bergerak dalam waktu. Itu karena saking cepatnya ia bergerak, sehingga waktu terlihat seperti berhenti di sekitarnya. Hal inilah yang membuat tubuh dari Ying mengeluarkan cahaya, karena kecepatan gerakan yang dilakukan oleh Ying setara dengan kecepatan cahaya. Yang kelima, kita ada Feng yang berhasil membangkitkan kuasa terkuatnya, yaitu Feng Shadow Ghost. Entah kalian setuju atau enggak sih, tapi dengan mode ini Feng terlihat jauh lebih keren dibandingkan mode hybrid yang biasanya. Karena hybridnya kali ini bukan bayangan saja, melainkan hybrid antara kuasa bayang dan kuasa penembus. Seperti yang kalian tahu, bayangan adalah gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada lensa. Bayang ini menyerupai bentuk asli dan berwarna, sedangkan bayang-bayang adalah ruang yang tidak terkena cahaya karena terlindungi oleh benda. Dengan menggunakan kuasanya, Feng Shadow Ghost mampu mengeluarkan kuasa bayang dan kuasa penembus dalam waktu yang bersamaan.
sehingga Feng bisa melakukan serangan pada musuhnya tanpa bisa disentuh oleh lawannya. Oh iya, Feng dalam mode ini juga mampu menciptakan bayangan dari orang lain beserta kemampuannya, sehingga ia bisa mengendalikannya untuk melawan musuhnya. Yang keenam, kita ada Ochobot yang berhasil membangkitkan kuasa terkuatnya, yaitu Ochobot Battle Mode. Hehehe, Ochobotnya jadi segagah ini dan segede ini nih. Masih worth it gak sih dia dibilang sebagai Power Spera? Hehe, menurut kalian gimana? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Seperti yang kita tahu, selama ini Ochobot selalu menjadi karakter yang harus dilindungi dan terus dijaga karena dia memang lemah dan tidak didesain sebagai robot petarung, sehingga ia selalu menjadi incaran para alien jahat yang menginginkan kuasa yang ada dalam Ochobot. Dengan menggunakan kuasa barunya, Ochobot bisa menggunakan Battle Mode yang membuat dia bisa bertransformasi menjadi robot yang lebih besar dan kuat. Karena Ochobot juga terkoneksi dengan kelima jam kuasa Boboiboy dan kawan-kawan, dia bisa menggunakan kuasa-kuasa yang terkoneksi dengan dirinya yang membuatnya menjadi jauh lebih kuat karena bisa meminjam kuasa teman-temannya. Yang terakhir, kita ada Papazola yang menggunakan kuasa gamenya, yaitu Papazola Level Up. Sepertinya kalian tidak asing dengan form 1 ini. Itu karena wujud ini pernah digunakan oleh Papazola saat misi penyelamatan Mamazilla dari dunia game. Seperti yang kalian tahu, Papazola dan Mamazilla berasal dari dunia game, yang dimana di dalam dunia game, Papazola memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan di dunia nyata. Dengan menggunakan kuasanya, Papazola yang sekarang bisa menggunakan kuasa-kuasanya yang pernah digunakan di dalam dunia game ke dunia nyata. Loh, kok bisa? Itu karena kuasa Cimobot yang telah awakeni yang bisa merubah realita, sehingga dengan realita yang dibuat Cimobot, Papazola bisa berubah menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Nat bersyukur karena ini adalah salah satu konten yang membawa channel Nat bisa menjadi besar seperti sekarang. Dan bahkan Nat bisa mencapai 600k subscriber berkat video ini juga. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Manakah terkali frekuensi yang sama.